Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Desi Suyatno dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda. Pemirsa, banyak sekali informasi yang telah terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah mengemasnya dalam Tajam Sepekan. Satu persatu stan kambing kurban yang berada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kalibatas, Jember ini dicek kesehatan kambingnya dari kemungkinan terjangkit penyakit oleh Dinas Peternakan Jember. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan beberapa kambing teridentifikasi penyakit skarbies atau parasit yang muncul di sekitar telinga hingga membentuk bintik-bintik putih di sekitarnya. Terjangkitnya skarbies ini lantaran tertular oleh kambing lainnya, karena kebanyakan kambing ditempatkan dalam satu kandang. Penyakit ini pun dapat menular, kendati tidak mematikan, namun jika tidak segera diobati, kambing juga akan mengalami nafsu makan berkurang dan gatal di bagian yang terkena skarbies. Dari hasil temuan ini, tim sidak dari Dinas Peternakan langsung memberikan arahan kepada pemilik kambing kurban untuk tidak menyatukan kambing yang terkena skarbies dengan kambing lainnya karena takut tertular kembali. Sedangkan kambing yang terkena skarbies secepatnya langsung diberi obat dan tidak dijual kepada konsumen. Sementara itu, menurut Andi Prastowo, Kepala Dinas Peternakan Jember, dari satu stan penjual kambing ditemukan 4 kambing yang terserang skarbies. Dan tidak menutup kemungkinan di tempat lain juga terjadi hal yang sama. Kambing yang terkena skarbies diharapkan secepatnya mendapat penanganan dengan memberi injeksi dan tidak dijual kepada pembeli. Dari hasil pemeriksaan teman-teman tim, hanya beberapa ditemukan penyakit skarbies. Skarbies itu biasanya ditandai oleh bintik-bintik di telinga dan sifatnya itu ringan. Dari mana? Iya. Ada berapa banyak Pak yang ditemukan tadi? Tadi sekitar 4. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Penangkapan pelaku berinisial HP atas laporan salah satu korban yang merasa curiga dengan aksi pengintipan di bengkel tersebut, jajaran Satreskrim langsung mendatangi pelaku dan berhasil melakukan penangkapan. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku mengaku dan menyerahkan sejumlah barang bukti untuk melakukan kejahatannya, seperti HP Android dan kain jok untuk mengelabui korban. Saat diperiksa, HP mengaku melakukan tindakan tersebut untuk koleksi pribadi dan seluruh video yang sudah direkam tersimpan di handphone pribadi dan tidak di-share ke orang lain. Iya. Kenapa melakukan ini? Hanya iseng aja, Mas. Nggak dibuat macam-macam, cuma gila-gila aja. Itu dari keinginan diri sendiri? Iya, keinginan diri sendiri. Itu nggak di-share lagi berarti ya? Nggak di-share. Itu ditaruh di mana itu? Di wastafel. Iya, isinya wastafel, tangkainya wastafel. Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polres Jember, modus yang dilakukan tersangka yakni sengaja memasang kamera Android dan dilapisi oleh cover jok yang sudah dilubangi terlebih dahulu, lalu memasang alat tersebut di bawah wastafel kamar mandi. Sehingga seluruh aktivitas di kamar mandi, khususnya tamu perempuan yang sedang buang air kecil, selalu direkam. Di Satreskrim Polres Jember telah berhasil mengungkap kasus pembuatan pornografi di dalam kamar mandi atau di toilet. Jadi yang bersangkutan atau tersangka ini dengan modus operandi menggunakan handphone yang kemudian dibalut oleh cover jok warna abu-abu yang kemudian disita juga oleh kita. Kemudian yang bersangkutan menaruhnya di dalam kamar mandi dengan ditaruh di dekat wastafel, jadi menghadap ke kloset. Jadi semua aktivitas di dalam kamar mandi tersebut dapat diketahui dan direkam dalam handphone tersebut. Itu di kamar mandi mana? Di kamar mandi bengkel salah satu yang bersangkutan tersangka juga merupakan karyawan di bengkel tersebut. Pelaku diancam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Anggota Resmo Polres Jember berhasil menangkap 2 pelaku begal berinisial AW dan CH. Kedua pelaku ini ketika melakukan aksinya tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan kepada korbannya dengan menggunakan senjata tajam.
Kini kasus ini masih dalam pengembangan polisi karena diindikasi ketika melakukan pembegalan, para pelaku ini melakukan secara berkelompok dan polisi kini telah mengantongi nama lain yang kini statusnya masih DPO. Kini kasus ini masih dalam pengembangan. Satreskrim Polres Jember, yaitu tim Resmob, telah melakukan penangkapan terhadap pelaku begal, ya, pelaku pencurian dengan kekerasan, dengan dilakukan menggunakan sebilah celurit, ya. Jadi barang bukti yang kita amankan dari kedua tersangka AW dan JH ini adalah 2 buah celurit, kemudian 1 pisau lipat, 2 roti gear, ya. Jadi alat yang digunakan adalah gear yang sudah dimodifikasi, roti kalung seperti itu, yang mengancam korbannya jika melakukan perlawanan. Kedua tersangka sekarang dalam proses penyidikan dari Satreskrim Polres Jember. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 dan 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Penambahan jumlah DPT tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya pemilih pemula yang sebelumnya belum terdaftar di DPS. Sehingga dengan pendataan ulang lebih dari 10.000 DPT Pileg dan Pilpres bertambah. Untuk DPT Pileg dan Pilpres 2019 yang ditetapkan sejumlah 1.832.142 orang, dengan rincian pemilih laki-laki sejumlah 904.063 orang, sedangkan perempuan sejumlah 928.079 orang. Sementara itu untuk jumlah TPS yang digunakan untuk Pileg maupun Pilpres, KPU menyiapkan 7.666 TPS. Namun jumlah tersebut masih fleksibel, bila nanti terdapat kekurangan bisa dilakukan penambahan. Kalau dari perkembangan yang saya baca terakhir dari proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, memang kemungkinan besar pemilih kita, daftar pemilih tetap kita, dibandingkan dengan daftar pemilihan kepala daerah gubernur wakil gubernur kemarin memang lumayan kita bertambah, lebih dari 10.000. Faktornya bagaimana itu? Hasil pemetaan dari pemilih ganda yang itu kan kita sudah dapat sertifikasi ke pemilih ganda kita 30.000 lebih, dan itu sudah kita lihat kembali, termasuk adanya pemilih-pemilih pemula dan juga pemilih yang kemarin itu belum bisa masuk sebagai pemilih gubernur. Untuk jumlah TPS totalnya kalau tidak ada perubahan 7.666. Dalam rapat pleno terbuka yang dilangsungkan di salah satu hotel di Jember ini, turut hadir dari perwakilan Dispenduk Capil Jember, Polres, TNI, Bawaslu, Partai serta PPK seluruh kecamatan di Jember. Dari Kaliwates, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Sebagian warga Dusun Kebonan, Desa Tutul, Kecamatan Balung, kecewa melihat hasil pengerjaan proyek pelebaran jalan dan pengaspalan jalan desa setempat. Karena proyek pembangunan yang menggunakan anggaran dana desa senilai Rp49.188.000 ini menghasilkan kualitas yang dinilai buruk. Tidak sedikit aspal yang mudah terkelupas, padahal pekerjaan jalan tersebut masih berusia kurang lebih 2 bulan lamanya. Budi, salah satu warga lingkungan sekitar, mengaku kecewa atas hasil pengerjaan rehabilitasi jalan tersebut. Budi curiga proyek tersebut dikerjakan secara asal-asalan tanpa monitoring yang serius oleh pemerintah desa setempat. Kami sebagai warga itu ya sangat kecewa dengan pengaspalan ini. Jadi kami sebagai penerima manfaat termasuk warga itu tadi. Ini banyak yang udah terkelupas ini. Iya, makanya itu kan ini kan kapasitas aspalnya kurang. Kayaknya gitu. Itu memang kalau dilintasi banyak pasti terkelupas ini. Terkelupas. Ini belum begitu lama ya pembangunan. Kurang lebihnya hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Sekitar bulan Juli awal. Warga berharap seluruh proyek yang dibiayai oleh negara betul-betul digarap secara baik agar hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat.
Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Tak hanya mengamankan belasan PSK, polisi juga berhasil mengamankan 2 orang hidung belang. Kini belasan PSK dan pria hidung belang tersebut diamankan di Mapolres Jember untuk dilakukan penyelidikan. Seluruhnya ditangkap di 2 wilayah Kasian dan Pugar. Seluruhnya diamankan saat menjajakan diri kepada calon pelanggan. Sedangkan 2 orang pria hidung belang ditangkap saat di dalam kamar dengan PSK. Ke-18 orang PSK tersebut berasal dari beberapa daerah seperti Bandung, Banyuwangi, Lumajang, dan lokal Jember. Operasi cipta kondisi ini sesuai arahan dari Kapolres Jember agar menjaga keamanan dan kenyamanan warga Jember. Itu kita laksanakan razia di 2 tempat sesuai dengan informasi dari masyarakat, yaitu di eks lokalisasi Puger dan Kasian, ya, sama 2 tempat itu di wilayah kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Puger, dan betul kita bisa mengamankan 18 PSK dan 2 orang hidung belang. Kini ke-18 PSK tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri Jember untuk mengikuti sidang Pipiring. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kondisi musola yang berada di Desa Suco Pangepok, Kecamatan Jelbuk, Jember ini memang bisa dibilang kurang layak dan berbahaya. Karena beberapa tiang penyangga utama yang terbuat dari kayu sudah mulai rusak dan reot dimakan rayap. Dinding yang terbuat dari anyaman bambu pun juga keropos dan bolong di sana-sini sehingga terpaksa ditambal dengan karung bekas. Bahkan para santri juga terpaksa memakai mushaf Al-Quran yang sudah rusak dan sebagian halaman robek. Karena secara ekonomi, masyarakat setempat memang tergolong kurang mampu. Guru ngaji Ustadz Suraji mengaku kondisi musola seperti ini sudah terjadi hampir 5 tahun, namun belum ada bantuan apapun dari pemerintah. Padahal santri yang mengaji di musola sederhana tersebut cukup banyak, yakni mencapai 50 anak setiap harinya. Ia juga mengaku dulu pernah didata oleh perangkat desa, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Harus lebih baik dari ini, harus diperbaiki. Selama ini apa sudah mengajukan Pak untuk perbaikan ke pemerintah mungkin? Belum. Ya. Tapi ada perangkat desa atau perangkat Pemkab Jember yang melihat ke sini kondisinya? Sudah didaftar dulu Pak. Oh iya. Belum punya rezeki. Oh sudah didaftar. Siapa yang daftar? Dari desa. Dari desa. Berarti sudah diajukan untuk rehab ya? Iya. Itu kapan Pak? Lama. Ada berapa tahun atau berapa bulan yang lalu? Sekitar 4 tahun. 4 tahun ya? Sudah didata tapi tapi belum ada tindak lanjut. Sementara perwakilan Seven Dream Trisandi Apriana mengatakan akan memberikan bantuan seperti lampu dan rehab bangunan agar musola bisa digunakan dengan layak. Bantuan itu secepatnya akan direalisasikan agar masyarakat dan anak-anak bisa menggunakan musola yang lebih aman dan nyaman. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Puluhan hektar tanaman cabai di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Uluhan terserang penyakit antraknosa. Penyakit ini selain menyerang buah cabai juga menyerang batang dan daun. Serangan pada batang menyebabkan batang layu dan kering. Serangan bisa terjadi pada batang tua ataupun bagian pucuk tanaman. Sebutan untuk serangan pada bagian ini adalah busuk batang atau mati pucuk. Sedangkan serangan yang terjadi pada daun menyebabkan timbulnya bercak-bercak coklat kehitaman, daun menguning dan rontok. Petani harus bekerja ekstra untuk melakukan merawat dan penyemprotan tanaman cabainya agar tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Lakukan penyemprotan ini. Ya, karena ada serangan penyakit ini tungau yang menyebabkan tanaman ini jadi bule istilahnya, kuning. Oh, bule kuning. Itu penyebabnya apa sih? Katanya tungau, alhamdulillah saya semprot itu ada reaksi pemulihan ada. Dari Uluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Menurut perangkat desa Wirowongso, Kecamatan Ajung Jember, Kaur Ekonomi Pembangunan Abdurrahman, pada tahun 2015 lalu sekitar bulan 7, ia memang diskorsing oleh Kades karena ada masalah keluarga.
Tetapi ia tidak merasa dipecat karena tidak pernah membuat surat pengunduran diri ataupun mendapat surat pemecatan. Selama diskorsing tersebut dirinya memang tidak mendapatkan informasi apapun ataupun mengetahui nasibnya apakah dipecat dari jabatannya sebagai perangkat desa atau belum. Namun yang aneh, sebelum dirinya diskorsing bersama dengan perangkat desa yang lain, diminta untuk membuat rekening tabungan di Bank Jatim yang digunakan untuk menerima honorarium dari keringatnya bekerja sebagai perangkat desa. Dan hanya memegang buku rekening sedangkan kartu ATM dipegang oleh kepala desa. Dengan kondisi tersebut dan tidak ada jawaban baik dan jelas dari kadesnya, akhirnya Abdurrahman pun melaporkan keluhannya tersebut ke kantor Inspektorat Pemkab Jombang. Yang kedua, kaitan dengan tunjangan insentif saya. Ya, selama ini tidak pernah terima saya. Sudah berapa bulan? Ya, pengakunya saya tuh dari 2015 bulan 4 sampai dengan ini. Setelah saya dicek rekening saya itu masuk saldo. Di sini tertera, ini rekeningnya itu. Atas nama saya sendiri. Nah ini. Tapi tidak ngambil ya Pak? Ini saya tidak pernah ngambil. Ngambilnya lewat ATM ini. Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, Kades Eni yang sebelumnya susah untuk dimintai keterangan, bahkan beberapa kali keluar ruangan sampai bolak-balik menghindari jurnalis hanya memberikan jawaban singkat, sembari meninggalkan awak media dengan tergesa-gesa. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Musim kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir berdampak pada pertanian di Kabupaten Jember. Petani di wilayah Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan, mulai kesulitan untuk mendapatkan suplai air yang cukup untuk mengairi sawahnya. Bahkan mereka terpaksa menyiram tanaman dengan cara manual menggunakan gembor atau ceret besar dengan ujung lubang-lubang kecil yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman di musim kering. Untuk mendapat suplai air, petani terpaksa mengambil dari mesin pompa air. Selain gembor, sebagian petani juga menggunakan selang untuk menyiram tanaman tembakau maupun jagung. Kekeringan yang dirasakan oleh petani Desa Taman Sari Wuluhan ini sudah terjadi sejak 2 bulan yang lalu. Berapa lama Pak kita mengalami kekeringan? Sudah 2 bulan. Pak, kalau kondisi kering seperti ini, terus pemakaian airnya menggunakan apa ini? Pakai pompa air. Biayanya gimana Pak? Lebih mahal atau gimana? Lebih mahal. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Menjelang kedatangan haji menjadi berkah tersendiri bagi para pengrajin tasbih yang ada di Desa Tutul, Kecamatan Balung. Saat musim haji ini banyak permintaan tasbih menggunakan kayu jenis lokal seperti kayu asem, kayu wali kukun, dan buah uka-uka. Tasbih souvenir haji yang diproduksi oleh Ida, warga Desa Tutul, Kecamatan Balung ini dijual dengan harga mulai dari 2.000 sampai 50.000 per bijinya, tergantung bahan yang diinginkan oleh para pemesan. Menurut Ida, penjual tasbih souvenir haji untuk tahun ini mengalami kenaikan jika dibandingkan hari-hari biasa. Jadi tasbih KUK ini sangat diminati, jadi selain tasbihnya, gelang-gelang tasbihnya yang kecil-kecil itu diminati untuk souvenir haji. Sampai berapa Mbak peningkatan omset Mbak masuki musim haji? Kalau omsetnya memang kalau KUK-nya sendiri, kalau dari tasbih KUK-nya meningkat. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pembuatan terasi udang selama ini dilakukan masyarakat Puger dengan cara manual, yakni ditumbuk dengan alu atau dengan tenaga manusia, sehingga efisiensi waktu dan jumlah yang didapat masih skala kecil. Sedangkan permintaan pasar akan terasi Puger sangat tinggi. Melihat peluang tersebut, mahasiswa Politeknik Negeri Jember menciptakan mesin tumbuk yang bertujuan untuk memudahkan para nelayan, khususnya pembuat terasi agar produksinya semakin bertambah. Cara kerja mesin ini pun cukup mudah, dengan menggunakan mesin dap listrik yang sudah dimodifikasi dan diberi alat penumbuk. Produksi udang rebon bisa lebih cepat dan volume produksi juga bertambah banyak.
Bila menggunakan manual sehari 1-2 kg udang hingga 1 jam, namun dengan menggunakan alat ini, nelayan bisa menumbuk udang rebon sebanyak 5 kg hanya dengan waktu setengah jam. Mesin ini sangat efektif dan efisien bila dibandingkan dengan cara manual. Para produsen terasi puger tak perlu lagi menyewa orang lain untuk menumbuk udang rebon. Apalagi dengan penggerak yang menggunakan listrik juga sangat efektif karena memberikan tekanan lebih cepat dan juga biaya produksi yang murah bagi para produsen terasi. Ke depan, mahasiswa berharap alat ini bisa bermanfaat bagi para nelayan. Ini merupakan alat mesin penumbuk terasi. Jadi ini menggantikan proses penumbukan yang semulanya manual, yaitu dengan tenaga manusia. Ini sudah digantikan dengan tenaga mesin, yaitu motor listrik. Efektivitasnya sudah, Pak? Nah, untuk efektivitasnya sendiri, untuk efisiensi alat itu mencapai 96%. Jadi melebihi efisiensi pada penumbukan secara manual, yaitu dengan tenaga manusia tadi. Jadi ini efisiensinya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Terasi udang puger ini sangat istimewa karena selain rasa yang enak untuk campuran berbagai jenis makanan, terasi puger juga berasal dari bahan yang berkualitas tanpa campuran bahan kimia atau pengawet. Seluruh prosesnya menggunakan bahan organik seperti garam beriodium dan pewarna khusus makanan, sehingga sangat aman untuk dikonsumsi. Dari Puger, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kurang lengkap rasanya jika cuaca dingin seperti saat ini saya tidak menghadirkan informasi kuliner untuk Anda. Nah, kali ini saya akan mencoba menu baru, yaitu menu ketan gondrong. Nah, pasti Anda penasaran kan dengan kelezatan dan keunikannya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kedai ketan gondrong yang ada di kawasan Bukit Permai ini cukup terlihat sederhana. Namun di balik kesederhanaannya tersebut, di kedai ini kita bisa mendapatkan kenyamanan. Selain kita bisa menikmati ketan gondrong, kita juga bisa berkumpul bersama teman, menikmati live music, bahkan kita bisa belajar alat musik yang telah disediakan secara gratis. Kedai ketan gondrong ini merupakan usaha milik bersama yang digagas oleh teman-teman komunitas pecinta musik Jember. Dan yang lebih spesial di tempat ini adalah pelayanan yang langsung dikelola oleh komunitas pecinta musik sendiri. Bisa diceritakan kenapa kok harus ketan ya Mas ya? Bisa nggak? Kamu jualan apa nggak tahu, yang paling gampang ketan kita jual. Yang muda dan khas nongkrong ini ya Mas, iya. anak-anak muda pastinya favorit sekali. Nah Mas, untuk jam tayangnya ya Mas ya, jam ramenya ya, ini jam berapa Mas untuk warung ketan gondrong ini sendiri? Kalau bukanya dari jam 5, itu biasanya cuma ngelayani tetangga-tetangga aja yang beli gitu. Gitu, malam sedikit, mulai ada tamu dari luar. Di malam lagi ada tamu dari luar lagi, jam-jam 9 ke atas sampai jam 3, malam sampai jam 3. Berarti memang buka sampai pagi ya Mas ya? Nah untuk peminatnya sendiri Mas, ini sejauh ini siapa aja Mas? Apa teman-teman dari komunitas musik sendiri atau siapa? Enggak sih, aku tiap hari nggak kenal sama nggak tahu siapa. Itu saudara baru ya Mas? Iya. Aku namanya di sini nambah nama saudara baru. Enggak saya harap bakal pondok untuk konane. Gara-gara ketan dulurannya. Nah itu. Nah untuk harga ketan sendiri nih Mas? Untuk harga ketan kita pakai Mas berapa nih Mas? 3.000 sampai 5.000, murah sekali ya Mas ya. Jadi bisa belajar dan macam-macam di sini ya Mas ya. Luar biasa sekali. Nah ini menu apa nih Mas? Yang ini yang menu lengkap Pak. Oh iya. Tapi tanpa bumbu. Ketan susu vegenesis. Wah sepertinya sudah nikmat sekali ya Mas ya. Saya juga penasaran ingin mencobanya. Saya bakal mencoba di Monggo, mari dicoba Mas.
Ini ketan lengkap ya Mas ya. Apa nih namanya? Ketan susu mesis keju ya. Nah, ini bisa saya coba ya Mas ya, langsung rasanya. Coba ya, enggak lucu dong Mbak. Nah, pasti pemirsa penasaran kan gimana rasanya? Pemirsa, ini rasanya enak banget. Nah, di sini ada campuran ketan, susu, keju, mesis juga jadi satu. Ada penasaran kan nih? Untuk menu andalan di kedai ini adalah ketan gondrong dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu Rp3.000 hingga Rp5.000 untuk per porsinya. Sajian ketan panas dengan taburan keju, mesis coklat, serta susu akan memanjakan lidah para pengunjung. Pengunjung di kedai ini selain para komunitas pecinta musik Jember, para mahasiswa pun juga sering menikmati ketan gondrong sembari belajar bermain musik secara gratis. Pemirsa, selain di sini kita bisa menikmati ketan yang rasanya sangat luar biasa sekali. Di sini pengunjung juga bisa belajar bermain atau bahkan bernyanyi. Nah, salah satu pengunjung yang ada di sini adalah beliau. Pasti penasaran kan bagaimana? Halo Mbak, dengan siapa? Iya, halo malam. Dengan siapa? Cita. Mbak Cita. Mbak Cita, bagaimana rasanya ini menikmati ketan gondrong di sini, Mbak? Rasanya sebenarnya sih bikin ketagihan ya, everyday gitu. Saya terus terang aja datang kemari gitu ya, karena selain rasanya emang beda dibandingkan tetangga-tetangga punya gitu ya. Terus suasananya yang cozy banget di sini kayak gitu, orangnya juga lucu-lucu kayak gitu-gitu. Jadi nggak bakalan bosen gitu loh kalau semuanya nongkrong di sini kayak gitu. Betul sekali, berarti suasananya anak muda banget ya Mbak ya? Nggak anak muda juga gitu, karena di sini kita kumpulnya juga bareng sama orang-orang tua gitu. Jadi golongan muda sama golongan tua itu banyak gitu. Nah di sini Mbaknya juga suka menyanyi juga ya Mbak ya? Enggak sih, enggak juga sih. Denger ya tadi. Iya, bisa dong Mbak ya diajak nyanyi ya? Jangan dong, malu. Dengan kedai inovatif seperti ini diharapkan mampu menjadi tempat berkumpul yang lebih bermanfaat bagi warga Jember dan juga pecinta musik. Di kedai ini, selain kita menikmati ketan gondrong, di sini para pengunjung juga dapat belajar dan diskusi dengan alunan gitar yang dimainkan langsung oleh para komunitas pecinta musik Jember. Nah, di sini saya dengar-dengar ada yang namanya kelas gitar ya Mas ya? Kelas gitar ya sebenarnya bukan kelas sih, cuman sharing-sharing aja gitu. Jadi misalkan ada teman-teman yang sama-sama main gitar cuman kurang bisa, mungkin ya dirasa kurang bisa, minta ajar sama kami bisa bantu. Oh betul, gitu. Berarti saya juga bisa belajar bersama teman-teman di sini banget, ya Mas ya. Nah, Mas, dengan adanya kafe seperti ini ya, saya melihat dengan kesederhanaan namun memiliki value yang luar biasa. Mungkin ada tujuan khusus dengan berdirinya kafe ini apa? Tujuannya ya daripada iseng-iseng nggak jelas, nganggur-nganggur nggak jelas, kita ngumpulin teman-teman di sini. Kalau misi aku sendiri ya kepingin teman-teman yang bermusik lebih ada kualitasnya di musik, meskipun cuma sedikit, aku nggak bisa ngasih banyak-banyak. Jadi apa yang aku punya aku bagi. Nah Mas, ini bisa diceritakan ya Mas ya, idenya sendiri kenapa harus musik Mas? Ditanya kenapa harus musik, latar belakang kami memang pelaku musik. Kayak dari adik saya, dia vokalis, dia baru pulang dari Bintan sama ngamen di sana, ngamen di luar pulau. Saya sendiri aktivitas sehari-hari pagi sampai sore saya ngajar gitar, saya guru musik. Malam biasanya ke ngamen-ngamen di kafe-kafe gitu. Berarti memang sudah keturunan ini ya Mas ya untuk musik sendiri. Nah Mas, ini mungkin ada nilai kewirausahaan sendiri bagi teman-teman pemuda yang lain Mas? Nilai kewirausahaan, iya, maksudnya gini, adalah masuk-masuk sedikit lah daripada mereka
mereka nongkrong nggak jelas, keluarin duit. Ayo di sini rame-rame. Lu mau nitipin barang boleh, mau nitipin dagangan di sini boleh. Jadi kita bisa berwirausaha di sini. Jadi istilahnya kayak berjasa kecil-kecilan. Di sini juga bisa belajar juga pastinya ya Mas ya. Nah, pemirsa, bagi Anda yang penasaran dengan kelezatan ketan gondrong ini bisa langsung saja datang ke Perum Bekuit Permai Pajajaran 6 Blok G7. Dari Jember, Desi Suyatno Rosyid Romansyah melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desi Suyatno bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.